akan beribadah kembali bersama-sama di ibadah Kamis Ceria bersama dengan GB Sudirman Kids Aikanopan. Adik-adik apa kabar? Bersama Yesus, aku Dasya, ajaib, luar biasa, yes. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau sepanjang minggu Engkau bersama dengan kami bersyukur kepadamu. Bahkan sebentar ketika kami akan melakukan ibadah ini, kiranya Allah Roh Kudus hadir di setiap tempat kediaman kami. Allah Roh Kudus hadir memenuhi hati kami. Allah Roh Kudus hadir memenuhi pikiran kami, sehingga Engkau disenangkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah online yang boleh kami lakukan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu yang kami rindu Engkau disenangkan, kami rindu Engkau dimuliakan, kami rindu Engkau tersenyum dari surga melihat apa yang kami kerjakan hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati dan urapi setiap anak-anak-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh menikmati Tuhan Yesus di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati
Berkati anak-anak, meski mereka masih kecil Tuhan, tapi yang kami tahu, Allah Roh Kudus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, sore hari ini Kak Timothy mau membawa kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 3 sampai 11. Temanya apa Kak Timothy? Aku tidak mau mendendam. Apa temanya sayang? Aku tidak mau mendendam. Yes, yuk kita baca yuk Kejadian 37 ayat 3 sampai 11. Firman Tuhan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari perikopnya ya nak, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yuk kita ulang, 1, 2, 3 ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sayang, aku tidak mau mendendam. Yes. Nah, Yusuf dikisahkan bahwa dia adalah anak yang lebih disayangi daripada seluruh saudara-saudaranya. Ayahnya itu bernama Israel. Israel itu nama lain daripada ayahnya, yaitu Yakub. Nah, Yusuf ini mendapatkan kasih karena Yusuf ini lahir pada hari tua ayahnya dari seorang ibu yang bernama Rahel. Adik Yusuf juga ada, dia bernama Benyamin. Nah, Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena apa dikatakan tadi? Ayahnya membuat sebuah jubah yang maha indah untuk dia kenakan. Lalu Yusuf memiliki mimpi-mimpi yang begitu aneh. Karena apa? Karena Yusuf berkata atas dirinya bahwasannya saudara-saudaranya, ayah dan ibunya akan sujud menyembah kepadanya. Tapi mimpi itu tidak datang dari hati Yusuf. Mimpi itu tidak datang dari pikiran Yusuf. Mimpi itu datang dari Tuhan. Bahwa hal yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang dimimpikan Yusuf itulah yang akan terjadi di kemudian hari, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus telah tetapkan. Sayang, Yusuf diceritakan, nanti kamu bersama papa dan mama boleh membacanya dari ayat kitab Kejadian 37 sampai ayat kitab Kejadian pasal yang ke-46. 37 sampai 46. Kak Tim, kenapa panjang Kak Tim? Karena firman Tuhan itu haruslah benar-benar kita renungkan siang dan malam. Kalau kamu sanggup main gadget itu berjam-jam, ini pasal-pasal ini tidak akan memakan waktu berjam-jam. Tapi hikmat yang kamu dapat di dalamnya sangat luar biasa. Ketika Yusuf itu memiliki kasih yang lebih, dikasihi secara lebih oleh ayahnya, saudara-saudaranya membenci.
Satu ketika Yusuf pergi ke padang, disuruh oleh ayahnya yang bernama Israel itu untuk menjumpai abang-abangnya yang ada di padang yang menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Dia menjumpai mereka di sana. Yusuf menemui mereka di sana. Maka bangkitlah amarah daripada saudara-saudaranya itu. Lalu mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Wow, membunuh Yusuf hanya karena iri, hanya karena dendam. Tetapi salah seorang saudaranya yang bernama Ruben, dia tidak mau. Dia katakan, aku tidak setuju untuk membunuh Yusuf. Aku gak mau Yusuf ini mati. Lalu Yehuda, abang daripada mereka, berkata, baiklah kalau begitu, kita juallah Yusuf ini kepada orang Israel sebanyak 5 shikel perak. 5 shikel perak Yusuf dijual kepada orang Ismail. Lalu Yusuf dibawa oleh orang Ismail tersebut ke Mesir. Tetapi pada waktu abang-abangnya ini pulang dari padang untuk menjumpai ayahnya, mereka memiliki lagi rencana yang lebih luar biasa, agar ayahnya tidak bertanya kemana Yusuf itu. Mereka menyembelih seekor kambing, lalu mereka mengambil jubah daripada Yusuf. Mereka mencelupkan jubah itu ke darah kambing itu, lalu mereka pulang kepada ayahnya dengan satu kesedihan yang dibuat-buat, dengan satu air mata. Ayah, Yusuf telah dibunuh, Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Mereka menipu ayahnya. Padahal Yusuf telah mereka jual dengan 5 shikel perak kepada orang Ismail. Lalu apa sayang yang terjadi atas diri Yusuf? Yusuf sampai di rumah orang Ismail tersebut di tanah Mesir yang bernama Potifar. Yusuf mendapat kasih daripada Potifar karena Yusuf disertai Tuhan. Lalu Potifar berkata kepada Yusuf, Yusuf, kau kuangkat menjadi orang kepercayaan untuk mengatur seluruh rumahku. Hanya satu yang di luar kendalimu, yaitu istriku. Lalu Yusuf bertekun, dia bekerja dengan takut, dengan gentar kepada Allah, kepada tuannya. Dia melakukan setiap hari pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, sehingga hati tuannya yaitu Potifar sangat disenangkan. Tapi apa yang terjadi sayang? Istri daripada Potifar memiliki satu rencana yang buruk terhadap Yusuf. Yusuf diajak tidur oleh istri Potifar. Karena Yusuf mengasihi Potifar yang adalah tuannya, Yusuf menolak segala rencana dan perkataan daripada istri Potifar itu. Saking marahnya, istri Potifar itu berteriak-teriak atas seluruh isi rumahnya. Dia berkata, Potifar suamiku, mengapa engkau membawa orang yang membenci kita? Lihat, dia sudah mengoyakkan pakaianku dan mau tidur denganku. Padahal ketika Yusuf diajak tidur oleh istrinya Potifar, Yusuf lari. Yusuf berkata tidak mau. Tetapi Potifar lebih percaya kepada istrinya sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf di dalam penjara pun dia tetap disertai Tuhan dan mendapat kasih daripada kepala penjara. Satu ketika juru minum dan juru roti raja itu memiliki mimpi. Mimpi yang begitu membuat hati mereka menjadi gelisah. Lalu mereka bertanya kepada Yusuf, dan Yusuf dapat mengartikan mimpi itu. Dan terjadi seperti apa yang Yusuf artikan. Nanti kamu baca sayang di kitab Kejadian 37 sampai kitab Kejadian 45, semuanya diceritakan di sana. Tapi satu yang Yusuf minta kepada juru minum dan juru roti itu, ketika nanti juru minum raja, kalau sudah duduk di dekat raja, ingatlah akan aku. Tapi juru minum itu tidak mengingat akan Yusuf. Sampai pada ketika Fir'aun memiliki mimpi dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 1 sampai 7, diceritakan di sana
bahwasannya mimpi-mimpi daripada Fir'aun itu sangat luar biasa sehingga hati Fir'aun gelisah. Dia memanggil seluruh nafsir mimpi yang ada di negerinya, yaitu Mesir. Tapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Sampai si juru minum mengingat ada seorang tawanan di penjara, dia dapat menafsirkan mimpi, ya Tuanku Raja. Maka dipanggillah Yusuf keluar dari penjara dan menafsirkan mimpi seperti apa yang dimimpikan oleh Raja Potifar. Di sana Yusuf mendapat kasih daripada kok Raja Potifar, Kak Timothy? Raja Fir'aun. Di sana dia mendapatkan kasih daripada Raja Fir'aun. Ketika Yusuf mendapatkan kasih daripada Raja Fir'aun, Raja Fir'aun berkata seperti ini kepada Yusuf, "Yusuf, kau kuangkat menjadi orang nomor 2 atas negeriku. Kaulah yang berkuasa atas negeriku ini untuk mengumpulkan segala gandum, segala makanan untuk kita simpan di masa-masa kelaparan, seperti tafsiran mimpi yang kau tafsirkan kepadaku." Lalu Yusuf membuka semua lumbung-lumbung persediaan gandum atas Mesir, sehingga Mesir membeli untuk mereka jual ketika masa kelaparan ada. Nah sayang, kelaparan itu sangat hebat sampai melanda tanah di mana ayahnya dan abang-abangnya bersama dengan adiknya tinggal, yaitu tanah Kanaan. Nanti kamu baca sayang di Kejadian 41 ayat 34. Di sana dikatakan saudara-saudara Yusuf itu mereka kelaparan. Kita buka dulu ya nak, Kejadian 41 ayat 34. Tarik sayang. Kejadian 41 ayat 34. Nah, dikatakan di sini, "Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil Mesir." Di sana mereka memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Sampai pada waktu kelaparan itu sangat hebat, sangat dahsyat. Abang-abang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum yang adalah bahan makanan. Di Kejadian 42 dikatakan, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja lagi?" katanya. "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu anak-anak daripada Yakub, Yakub itu sama ya sayang, jangan bingung. Kak Timothy tadi di depan itu katanya Israel, sekarang Yakub. Lalu anak-anak daripada Yakub yang adalah Israel itu juga pergi ke tanah Mesir untuk membeli gandum. Waktu mereka tiba di tanah Mesir sayang, di sana Yusuf melihat mereka dari jauh. Hatinya bergetar-getar, hatinya berdebar-debar. Duk, duk, duk. Mereka adalah saudaraku. Seharusnya Yusuf itu marah melihat mereka. Harusnya Yusuf itu, karena dia sudah berkuasa atas Mesir, bisa saja dia berkata kepada pengawal-pengawalnya, "Tangkap mereka ini. Mereka ini telah menganiaya aku, menjual aku." Tapi tidak dilakukan Yusuf dengan demikian. Dia memperlakukan saudara-saudaranya dengan sangat baik. Gandum yang mereka beli, uangnya dikembalikan ke karung-karung yang mereka bawa. Sampai pada saat Yusuf meminta adiknya yang bernama Benyamin untuk dibawa ke Mesir. Lalu mereka pulang kepada ayahnya dan berkata demikian. Waktu habis gandum yang mereka beli, di waktu pertama kali mereka datang ke Mesir, ayahnya sangat-sangat sedih dan berat hati untuk melepaskan Benyamin. Karena apa? Karena ayahnya masih menyimpan kesedihan yang begitu luar biasa ketika kehilangan Yusuf. Tapi karena kelaparan yang begitu luar biasa, tidak adanya persediaan bahan makanan dan minuman,
sehingga ayahnya itu memberikan Benyamin untuk dibawa. Lalu saudara-saudara Yusuf itu membawa Benyamin. Nanti kamu baca sayang di Kejadian 44 ayat 2, Yusuf sengaja menaruh pialanya pada karung-karung yang dibawa oleh saudara-saudaranya, untuk saudara-saudaranya itu boleh datang kembali, itu untuk membawa ayah mereka ke Mesir di tempat Yusuf ada. Tapi di Kejadian 45 hati Yusuf sangat tidak tahan. Dia nggak bisa lagi berpura-pura benci. Dia nggak bisa lagi berpura-pura marah terhadap saudara-saudaranya. Kamu nanti baca di Kejadian 45, Yusuf menangis. Dia menangis. Yang seharusnya dia marah, yang seharusnya dia dendam, yang seharusnya dia benci kepada saudara-saudaranya. Tapi dia tidak tahan, dia menangis, dia memeluk saudara-saudaranya. Sampai saudara-saudaranya menjadi malu sendiri terhadap apa yang mereka telah rencanakan, rancangkan, dan perbuat atas hidup Yusuf. Nah, dikatakan di Kejadian 45 ayat yang ke-7. Kejadian 45 ayat ke-7. Saudara-saudaranya berkata kepada Yusuf, Yusuf, harusnya kau marah sama kami. Tapi Kejadian 45 ayat 7 ini ayat emasnya ya sayang. Ini yang membuat Yusuf itu begitu dikasihi Tuhan. Yusuf berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf nggak bilang, hari itu kau jual aku kepada orang Ismail dengan 5 shikal perak, bang. Kau nggak ingat, bang, kau jual aku, kau mau membunuhku, bang. Tapi Yusuf berkata, waktu saudara-saudaranya meminta maaf, Yusuf, maafkan kami. Yusuf dengan bijaksana, dengan hikmat daripada Tuhan, dia berkata, Tuhan sudah rancangkan ini, abangku, bahwasannya Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Tuhan menyuruh Yusuf mendahului semua keluarganya untuk pergi ke Mesir. Melalui semua pencobaan-pencobaan yang Yusuf alami di Mesir, Yusuf ditempa menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, pribadi yang mau mengampuni. Waktu dia tadi diperlakukan buruk oleh istri Potifar, dia difitnah, dia tetap melakukan yang terbaik. Di penjara dia bisa menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti, walaupun dia dilupakan begitu lama, dia tetap baik. Sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah dia bisa menafsirkan mimpi daripada Raja Fir'aun. Luar biasa proses daripada apa yang Yusuf alami. Tapi Yusuf tidak mendendam. Sampai pada waktunya Yusuf membawa keluarganya bersama dengan ayahnya masuk ke Mesir. Di sana Raja Fir'aun dengan begitu luar biasa baiknya menyambut daripada seluruh keluarga Yusuf, sampai memberikan satu tanah yang bernama Goshen, di mana Yusuf dan saudara-saudaranya boleh tinggal. Luar biasa sayang. Hari ini Kak Timothy mau menyampaikan tidak rumit. Ketika kamu memiliki selisih paham terhadap saudaramu, mungkin terhadap abangmu, terhadap adikmu, terhadap kakakmu, mungkin saja ibumu membelikan sepatu yang baru untuk abangmu karena memang abangmu memerlukannya, dan tidak membelikan untukmu karena sepatumu masih layak pakai. Kamu jangan iri hati sayang. Kamu jangan dendam. Mama tidak berlaku adil, mama pilih kasih. Mama, aku tidak suka yang mama perbuat hari ini. Jangan dendam, jangan marah. Bahkan ketika sebaliknya kamu difitnah, mungkin abang berkata, dia penyebab piring itu pecah mama, sementara abangnya lah yang berbuat. Sayang, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Seperti Yusuf, banyak proses yang dia alami. Dia gak mau dendam, dia gak mau iri, dia gak mau. Yang dia mau rencana Tuhan
itu menjadi nyata atas hidupnya. Dan ketika rencana Tuhan itu nyata atas hidupnya, dia bisa memberkati keluarganya secara luar biasa. Amin. Amin. Gak boleh ada dendam, gak boleh ada iri, gak boleh bilang sama mamanya, kenapa mama pilih kasih. Gak boleh bilang sama mamanya, mama harus lebih sayang sama aku daripada sama adik, daripada sama abang, daripada sama kakak. Tidak boleh. Harus menjadi anak yang memiliki kasih Tuhan. Amin. Amin. Aku tidak mau mendendam. Yuk 1, 2, 3 kita sama-sama katakan. Aku tidak mau mendendam. Amin. Amin. Yusuf menjadi pribadi yang luar biasa ketika dia bisa melewati banyak proses. Dan kamu pun akan menjadi anak yang luar biasa ketika kamu melewati banyak proses bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yes, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Sore hari ini kami gak mau dendam, kami gak mau iri. Tuhan ajar kami melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di mana iri, dendam, dan sakit hati boleh ada, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidup kami dan keluarga kami. Biar firman-Mu tertanam di dalam hidup kami. Karena firman itu berkuasa. Bukan hanya hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Firman itu hidup bagi kami dan kami bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sore hari ini untuk papa, mama, kakak, abang, adik kami, untuk diri kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami dalam belajar online kami, Tuhan tetap memberikan kami roh kepintaran, roh yang Tuhan Yesus mudah mengerti dan mudah menangkap Tuhan Yesus. Apa yang boleh diajarkan guru kami melalui media-media yang boleh Tuhan kami pakai hari-hari ini. Kami berdoa kiranya Kau memberkati usaha orang-orang tua kami. Bukakan tingkap di langit-Mu ya Allah. Kirimkan berkat-berkat yang luar biasa. Kami tetap menopang hamba-Mu Ibu Gembala kami yang terkasih. Berkat-Mu atas Ibu Gembala, kesehatan, kekuatan, panjang umur menjadi bagian Ibu Gembala kami. Berkati Bapak Wakil Gembala, Bapak Penasehat, seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kau memberkati dari sekolah minggu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kaum pemuda Tuhan Yesus, kaum ibu, kaum bapak, kaum manula, Tuhan semuanya diberkati dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan, terkhususnya Tuhan, orang-orang Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mengidap COVID-19 Tuhan di negeri kami Indonesia. Mari Engkau menyembuhkannya Tuhan. Para tenaga medis yang merawat mereka, Kau berikan Tuhan tenaga ekstra, kekebalan tubuh ekstra, sehingga Tuhan mereka boleh kuat Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat kesembuhan yang daripada-Mu terhadap seluruh pasien-pasien dengan COVID-19. Kami berdoa untuk daerah kami Labuhan Batu Utara. Kami berdoa untuk Bapak Bupati kami. Kami berdoa untuk daerah kami Sumatera Utara. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami. Berkat-Mu sempurna Tuhan. Bahkan para pemimpin rohani kami yang ada di pusat Tuhan yang memberkati. Damai sejahtera-Mu mengalir bagi kami. Berkati Tuhan Yesus hidup kami. Biarkan kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan belas kasihan surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah anugerah kasih-Mu melimpah bagi kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang memberkati adik-adik dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang diberkati dengan ibadah kami ceria sore malam hari ini. Mari bersama-sama kita